Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Putri Devani dengan NIM 2011 02 20 26. Yang kedua, saya sendiri Randi Hardian dengan NIM 20 11 02 10 18. Yang ketiga, Tria Rila Mandola dengan NIM 20 11 02 20 61. Dan yang keempat adalah Aulia Rahmat dengan NIM 20 11 02 40 02 yang diampu oleh dosen Bu Eka Siskawati SEMSCAK. Manajemen keuangan. Pengertian keuangan menurut Oxford, kata keuangan berkonotasi pengelolaan uang. Webster New Collegiate Dictionary mendefinisikan keuangan sebagai ilmu pengolahan dana, termasuk pengolahan dana sebagai sistem yang mencakup peredaran uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, dan ketentuan fasilitas perbankan. Selanjutnya, area keuangan. Keuangan yang diajarkan di universitas umumnya dibagi menjadi 3 area, yaitu yang pertama adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan, meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Selanjutnya, pasar saham. Pasar saham terkait dengan pasar di mana tingkat bunga, harga saham, dan obligasi ditentukan. Juga dipelajari di sini mengenai lembaga keuangan yang memasok modal bagi perusahaan, bank investasi, pinjaman saham, reksadana, perusahaan asuransi, dan semacamnya. Mempertemukan para penabung yang memiliki uang untuk berinvestasi dengan pembisnis, individu, dan entitas lain yang memerlukan modal untuk berbagai tujuan. Organisasi pemerintah seperti Federal Reserve System atau Bank Sentral yang meregulasi bank dan mengendalikan pasokan uang, serta Security and Exchange Commission atau SEC yang mengatur perdagangan saham dan obligasi di pasar terbuka, juga dipelajari sebagai bagian dari pasar modal. C. Investasi. Investasi terkait dengan keputusan mengenai saham dan obligasi dan mencakup sejumlah aktivitas antara lain. Pertama, analisis efek atau security analysis, yaitu mencoba menemukan nilai yang sesuai untuk masing-masing efek, misalnya saham dan obligasi. Yang kedua, teori portofolio atau portfolio teori, mencari cara terbaik dalam menyusun portofolio atau mengumpulkan saham dan obligasi. Investor yang rasional akan mendiverifikasikan portofolionya untuk membatasi risiko sehingga memilih portofolio seimbang secara tepat adalah hal yang paling penting bagi investor manapun. Yang ketiga, analisis pasar atau market analysis, yaitu mencoba mengatasi masalah apakah harga pasar saham dan obligasi pada waktu tertentu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir tepat. Tercakup dalam analisis pasar adalah perilaku keuangan atau behavioral finance, di mana psikologi investor dipelajari untuk mengetahui apakah harga saham itu naik tanpa alasan dalam suatu gelembung spekulasi atau turun sangat rendah akibat pesimis yang tidak rasional. 3. Departemen keuangan dalam suatu organisasi bisnis, yaitu Dewan Direksi merupakan badan pengatur utama dan pemimpin direksi merupakan jabatan tertinggi. 4. Keuangan versus ekonomi dan akuntansi. Keuangan sebagaimana kita ketahui saat ini berkembang dari ilmu ekonomi dan akuntansi. Ahli ekonomi mengembangkan gagasan bahwa suatu nilai aset didasarkan pada arus kas yang akan datang yang akan diberikan oleh aset tersebut. Dan akuntan memberikan informasi terkait ukuran arus kas tersebut. Orang yang bekerja di Departemen Keuangan harus memahami ilmu ekonomi dan akuntansi. Bentuk-bentuk organisasi bisnis.
Dasar-dasar manajemen keuangan untuk semua bisnis adalah sama, baik itu bisnis besar maupun kecil. Terlepas dari bagaimana bisnis tersebut dikelola, tetap saja bentuk badan hukum perusahaan mempengaruhi operasinya, sehingga badan hukum tersebut harus dipahami. Terdapat 4 bentuk utama organisasi bisnis, antara lain perusahaan perseorangan atau proprietorship, yaitu bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang untuk keuntungan mereka sendiri. Keberadaan bisnis sepenuhnya bergantung pada keputusan pemilik. Jadi, saat pemiliknya meninggal, begitu juga usahanya. Kelebihan dari kepemilikan perseorangan. Yang pertama, semua laba tunduk pada pemiliknya. Yang kedua, ada sungguh sedikit regulasi untuk kepemilikan. Yang ketiga, pemilik memiliki kelonggaran total saat mengerjakan bisnis. Yang ketiga, pajak penghasilan yang lebih rendah daripada perseorangan terbatas. Selanjutnya yaitu kekurangan. Pemilik bertanggung jawab 100% atas hutang bisnis. Yang kedua, ekuitas terbatas pada sumber daya pribadi pemilik. Yang ketiga, pemilik kepemilikan sukar untuk dialihkan. Yang keempat, tidak ada perbedaan antara pendapatan langsung dan bisnis. Yang kedua yaitu persekutuan. Partnership adalah suatu kesepakatan hukum di antara 2 atau lebih orang yang memutuskan untuk melakukan usaha bersama kelebihan dari kemitraan. Yang pertama, sumber daya bersama memperlihatkan lebih banyak modal untuk bisnis. Yang kedua, setiap kawan mengembangkan keuntungan total perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas serupa dan desain kepemilikan yang sederhana. Yang keempat, murah untuk menjalin kemitraan bisnis, formal atau informal. Dan yang kekurangannya yaitu pertama, setiap mitra 100% bertanggung jawab atas hutang dan kerugian. Yang keenam, kemitraan rampung ketika ada kawan yang menetapkan untuk mengakhirinya. Yang ketiga, perseroan atau corporation merupakan entitas badan hukum yang disahkan oleh negara, serta memisahkan dan membedakan antara pemilik dan manajer. Pemisahan inilah yang membatasi kerugian pemegang saham sebesar dana yang sudah diinvestasikan ke dalam perseroan. Perusahaan itu bisa saja kehilangan seluruh modal, tetapi pemilik hanya akan kehilangan modal yang diinvestasikan. Yang kelima, Limited Liability Company atau LLC, yaitu badan usaha hibrida yang memungkinkan seseorang atau orang untuk menjalankan usaha mereka tanpa menempatkan pada risiko aset pribadi mereka dengan cara membatasi kewajiban mereka tanpa kompleksitas perusahaan umum digunakan. Badan usaha ini tidak menerbitkan saham dan pemiliknya disebut sebagai anggota. Tujuan utama keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, terdiri dari laba dan kekayaan perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekankan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.